Berdasarkan prevalensi di sini, yang tersering memang adalah nyeri nociceptif atau inflamasi. Tetapi ternyata mixed pain atau nyeri campuran ini juga sering kita temukan, yaitu sekitar 44%. Oke, kalau yang tadi adalah klasifikasi berdasarkan patofisiologi, lalu bagaimana klasifikasi berdasarkan intensitas atau skala nyerinya? Di praktek sehari-hari kita menggunakan pain measurement scale ini atau mungkin visual analog scale, beberapa menggunakan juga. Ini sangat penting, mengapa? Karena ini untuk menentukan kira-kira tata laksana apa yang akan kita berikan, dan tentunya apabila pasien kita temukan pada kondisi misalnya yang sudah dalam keadaan berat, tentunya ini sangat menurunkan kualitas hidup, dan ini juga menentukan kita bahwa pasien tersebut sudah bisa kita anjurkan untuk rawat inap, karena tentunya nyeri yang berat itu harus segera kita tangani. Lalu, bagaimana kita mendiagnosis suatu nyeri? Oke, pertama yang paling gampang, yaitu kita harus melihat ada sesuatu tidak yang menjadi penyebab. Misalnya, pasiennya ternyata terkena misalnya pisau, oh ya berarti penyebabnya sudah diketahui. Ada yang berdarah, ada yang terluka misalnya. Tapi ada juga nyeri-nyeri yang memang mungkin tidak tampak secara kasat mata, tetapi bisa kita periksa. Misalnya dengan kita berikan pemeriksaan, misalnya seperti kita sentuhkan, lalu bagaimana rasanya, apakah ada kesalahan dari rasa yang dirasakan oleh pasien. Misalnya kita berikan sentuhan, ternyata pasiennya mengeluhkan ternyata itu seperti terbakar atau seperti tajam. Berarti itu ada kesalahan dari respon nyerinya yang sering kita sebut sebagai allodynia. Atau ada juga yang hanya diberikan suatu rangsangan dari jarum yang ringan, tetapi dirasakan seperti sangat sakit. Itu kita sebut mungkin seperti hiperalgesia. Jadi ada nyeri yang berlebih dengan rangsangan yang minimal. Ada juga kuesioner. Kuesioner ini sebenarnya untuk membantu kita membedakan apakah ini nyerinya neuropatik atau nociceptif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan dari sedikit, sedang, apa kuat, dan ada scoring-scoringnya yang mungkin bisa membantu kita apakah ini adalah nyeri yang ke arah nociceptif jika nilainya sampai 12, atau mixed pain mungkin dari 13 sampai 18, atau dari 19 sampai 38. Itu untuk yang neuropatik. Dari keseluruhan diagnosis tadi, tentunya itu berperan juga pada bagaimana kita menata laksana nyeri. Berdasarkan patofisiologi, untuk yang nyerinya nociceptif, kita lebih mengutamakan pemberian NSAID. Sedangkan untuk neuropatik lebih ke arah adjuvan analgetik atau ke arah neuropatik pain seperti golongan antidepresan atau pregabalin atau gabapentin. Sedangkan untuk mixed pain, berarti kita bisa menggabungkan antara NSAID dan adjuvan analgetiknya. Lalu, berdasarkan intensitas, kita juga bisa menterapi berdasarkan dari WHO Step Ladder, di mana di sini apabila nyerinya itu ringan, kita bisa memberikan adjuvan terapi dengan yang non-opioid. Namun apabila masih terdapat nyeri, bisa ditambahkan dengan opioid lemah, tentunya bisa disertai dengan yang tadi non-opioid seperti NSAID dan adjuvan. Dan untuk yang nyerinya hebat, bisa ditambahkan dengan opioid kuat. Ini berdasarkan dari intensitas skala nyerinya. Untuk nyeri mixed pain, salah satunya yang sering kita dapatkan adalah nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah itu biasanya nyeri yang dirasakan mulai dari iga terbawah sampai ke tulang ekor, kita sebutnya, atau sakrum. Ini adalah struktur-struktur dari daerah tulang belakang, di mana ini yang bisa menyebabkan terjadi nyeri. Dan struktur ini adalah struktur yang peka terhadap nyeri, yaitu yang pertama, yang paling sering adalah otot. Sering kita dapat dengan kram-kram otot atau pegal seringnya. Atau dari tulang-tulang ini sendiri. Misalnya pada usia tua, sudah mulai terjadi pengeroposan atau osteoporosis, atau juga pada daerah persendiannya ini sudah mulai terjadi degenerasi sehingga ada yang keluar dan menyentuh akar-akar saraf, atau juga dari sarafnya itu sendiri yang keluar dari kolumna medula spinalis ini.
Nah, ini tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa LBP atau nyeri punggung bawah ini merupakan bagian dari mixed pain, dan di sini memang kalau ditanya tidak semua bahwa nyeri pinggang bawah adalah mixed pain, karena awalnya biasanya sering datang dengan nociceptive pain dahulu sekitar 85%, atau ada juga yang neuropatik, namun jangan dilupakan juga memang ada yang mixed pain untuk nyeri punggung bawah. Bagaimana gejalanya? Nah, tadi sudah mungkin kita bahas sedikit bahwa yang nociceptif biasanya terlokalisasi. Jadi akan terasa di daerah yang tadi, daerah di bawah iga sampai ke daerah tulang ekor. Jadi di daerah sini nyerinya. Atau nyerinya itu kalau neuropatik sering ngeluhnya seperti kebas atau kesemutan di daerah betis. Datanya itu mungkin kadang-kadang tidak menyebutkan lagi nyeri pinggangnya, karena sudah banyak yang concern dengan bahwa kakinya itu kesemutan terus-menerus misalnya, atau daerah betisnya tidak nyaman seperti kebas. Nah, itu bagian dari neuropatiknya, dan yang paling gampang mungkin kalau datang sudah dengan nyeri punggungnya atau nyeri punggung bawah atau daerah sakrum dan daerah pinggangnya, disertai dengan rasa kebas di daerah kaki. Jadi mungkin yang harus ditanyakan, mungkin teman-teman apoteker adalah bagaimana nyerinya, apakah hanya mungkin di daerah pinggang, apakah kadang-kadang sudah disertai dengan gangguan nyeri pada kaki misalnya, pegal atau seperti kebal atau kesemutan. Sehingga itu yang bisa membantu kita menentukan kira-kira jenis obat apa yang akan kita berikan. Oke. Ini HNP mungkin atau kita sebutnya sebagai saraf kejepit kita sering dapat, merupakan salah satu penyebab tersering dari nyeri punggung bawah atau LBP yang bisa berupa nyeri dari nociceptif, karena di sini terjadi reaksi inflamasi karena kompresi, tentunya karena ada suatu perubahan struktur, pasti ada perubahan yang terjadi secara molekuler di daerah tulang belakang, juga di daerah area medula spinalisnya ini. Nah, ini tentunya ada reaksi inflamasi yang memberikan nyeri nociceptif, lalu pada akhirnya memberikan reaksi nyeri neuropatik karena adanya penjepitan pada sarafnya sehingga menyebabkan rasa seperti kesemutan atau kebas. Dan akhirnya kita temukan sebagai mixed pain. Oke, ini adalah contohnya mungkin bahwa di sini akan ada seperti nyeri konstannya secara molekuler. Di sini ada rasa nyerinya, dan juga di sini ada rasa seperti tertusuk, seperti terbakar karena ada kerusakan dari kabel si sarafnya, kita anggaplah sebagai kabel. Lalu pemeriksaan apa saja yang kita perlukan pada kasus-kasus dengan nyeri punggung bawah? Tentunya anamnesis dari yang kita tanyakan, dan pemeriksaan fisik itu tentunya sangat penting, karena itu untuk memberikan kita informasi dan kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang kita akan lakukan. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dianjurkan, yaitu salah satunya adalah MRI atau magnetic resonance imaging. Jadi dengan menggunakan medan magnet di sini tanpa adanya sinar X-ray, atau di sini adalah dengan ronsen atau foto X-ray. Nah, di sini yang menggunakan sinar X. Namun memang berbeda. Kalau untuk ronsen, mereka akan lebih bisa melihat bagaimana struktur tulangnya, apakah ada perubahan dari strukturnya, apakah ada mulai geser seperti itu, atau mungkin ada inkompresi. Nah, dengan ronsen kita bisa lihat. Tapi kalau untuk melihat bagaimana struktur dari saraf, kita perlu memeriksakan MRI. Karena memang di sini kita bisa melihat sampai ke bantalan tulangnya, apakah ada yang keluar, dan bagaimana saraf-saraf di belakangnya daripada tulangnya ini, apakah sarafnya ada yang kejepit atau tidak misalnya. Nah, ini adalah untuk pemeriksaan melihat anatomi dari si tulang belakangnya. Tapi ada juga pemeriksaan EMG atau elektromiografi yang dapat digunakan untuk melihat secara fungsional. Apakah gangguan sarafnya ini sudah berat? Apakah tidak terdapat gangguan saraf? Mungkin ternyata hanya efek lokal saja masih di daerah pinggangnya, tetapi tidak ada gangguan secara fungsional pada sarafnya yang berat. Sehingga kombinasi dari pemeriksaan ini sangat baik untuk mengetahui bagaimana kondisi dari struktur tulang belakangnya, dan juga untuk melihat fungsional dari sarafnya yang terdapat di tulang belakang tersebut.
Untuk tata laksananya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa memang yang paling penting adalah kita harus tahu juga ini penyebabnya apa. Lalu memberikan terapi simptomatik sesuai tadi dengan patofisiologi dan intensitasnya. Lalu non farmakologisnya tentunya pasiennya harus bed rest, tidak boleh angkat-angkat berat misalnya, tidak boleh naik turun tangga terlalu banyak seperti itu. Fisioterapi juga bisa membantu, atau cognitive behavior therapy juga bisa, atau beberapa memang diperlukan, yaitu tindakan operatif sesuai dengan indikasi bila diperlukan. Ini adalah algoritma untuk penanganan dari low back pain, bahwa awalnya memang tadi kita perlu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu kita sudah mendeteksi apakah ini jenisnya nociceptive, neuropatik, ataupun mixed pain, sehingga kita menentukan jenis NSAID atau analgetik yang akan kita berikan, dan kemudian kita perlu yang juga kita tahu adalah red flags. Kapan kita perlu merekomendasikan seseorang, oh ini harus segera dilakukan pemeriksaan ke dokter misalnya, atau mungkin bisa minum obat dulu untuk menangani rasa nyerinya. Nanti kita akan bahas untuk lanjutannya untuk red flag-nya apa saja. Dan di sini intinya adalah kita tetap harus membedakan apakah ini nyeri radikuler atau nyeri yang menjalar, atau dia nyerinya nociceptif untuk menentukan terapinya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita perlu mengetahui red flag atau alarm sign-nya yang penting sekali pada nyeri punggung bawah. Ini mungkin singkatannya tonal fish dari beberapa literatur. Di sini bahwa kita lihat apakah ada T, trauma. Jadi ada penyebab, misalnya jatuh dari ketinggian misalnya. Kita takutkan apakah ada patah di tulang belakangnya, karena ini sangat penting. Bila ada patah, berarti kita perlu penanganan. Apakah ini penanganannya harus segera, ataukah penanganannya perlu tindakan operatif atau tidak. Yang kedua adalah unexplained weight loss atau penurunan berat badan tidak bisa dijelaskan. Di sini kita takutkan apakah nyeri punggung bawah ini berkaitan dengan adanya tumor misalnya, atau adanya misalnya infeksi, misalnya mungkin seperti TBC pada tulang, atau radang pada susunan saraf atau mielitis kita sebut, kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya nyeri-nyeri pada punggung bawah. Nah, atau yang ketiga adalah neurology symptoms, yaitu ada gangguan neurologi. Misalnya nyeri pinggangnya disertai dengan kelumpuhan pada satu kaki atau dua kaki, atau disertai dengan kebas tadi, kesemutan, atau disertai dengan gangguan berkemih atau gangguan buang air besar. Itu merupakan gejala neurologinya. Atau nyeri punggung bawah yang terus-menerus kronis pada usia lebih dari 50 tahun juga perlu menjadi suatu perhatian, atau nyeri yang disertai dengan demam tadi misalnya pada kasus infeksi. Pada negara kita di Indonesia, jangan lupakan bahwa kita adalah endemis tuberkulosis selain daripada kita sedang mengalami pandemi COVID ini. Yang berikutnya adalah IVDU, mungkin di sini terkait apakah ada kemungkinan pasien ini mengalami HIV misalnya, atau penggunaan steroid, karena pada steroid bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis atau keropos tulang. Dan yang terakhir adalah apabila terdapat history cancer, yang kita tahu bahwa kanker itu bisa bermetastasis, misalnya kanker pada laki-laki sering prostat misalnya, disertai dengan nyeri pinggang, hati-hati apakah ada metastasis penyebaran dari tumor karena prostat, atau pada wanita apakah misalnya ada kanker leher rahim mungkin sering kita dapatkan misalnya. Nah, itu hati-hati, itu harus segera diperiksakan ke dokter. Ya, dalam hal ini apabila terdapat gejala saraf, ya dikonsultasikan ke dokter saraf. Oke. Jadi sebagai take home message buat kita perlu tahu bahwa nyeri merupakan alarm yang dapat memberikan kita sinyal bahwa ada kerusakan pada saraf atau masih berpotensial terjadi kerusakan sehingga dapat kita cegah. Kemudian nyeri juga dapat berupa nyeri nociceptif, neuropatik, atau campuran secara patofisiologi. Dan intensitas dan jenis nyeri ini sangat penting dalam pemilihan tata laksana, di mana evaluasi skala nyeri berkaitan dengan pemilihan obatnya, karena kita tentunya tahu ada WHO step ladder yang bisa kita gunakan, terutama juga untuk pada pasien rawat inap, apakah obat-obatan tersebut sudah cukup diberikan atau adakah perlu penambahan jenis obatnya yang lain ataukah tidak.
Dan HNP ini juga merupakan salah satu penyebab nyeri campuran pada nyeri punggung bawah yang kita tahu, dan kita mungkin satu lagi kita perlu tahu ada alarm sign untuk nyeri punggung bawah, serta pemberian kombinasi NSAID dan vitamin B kompleks ini dapat menjadi salah satu pilihan kita pada pasien-pasien dengan nyeri campuran atau mixed pain, dan mungkin pada kasus-kasus dengan intensitas yang masih ringan sampai sedang. Karena untuk yang berat mungkin kita harus ada kombinasi dengan golongan opioid. Dari saya sekian, terima kasih. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Anas dengan segala hal yang terkait dengan nyeri campuran. Saya yakin para peserta banyak ingin yang bertanya, banyak hal-hal yang ingin diklarifikasi, tetapi tahan dulu, kita masih ada dua pembicara lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait. Nanti setelah itu kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini bisa disampaikan di bahagian sebelah kanan layar Anda. Biasanya tertulis di situ questions. Kemudian Anda bisa mengetik di situ pertanyaan yang apa yang ingin disampaikan.